Heni Wiji Astuti. Kebetulan di sini saya sebagai owner PJ Berkat Uhat Kayu, yang PJ Berkat Uhat Kayu sendiri berdiri di pertengahan 2014 sampai sekarang. Alhamdulillah sampai sekarang. Kami bekerja sama dengan petani ya, kita katakanlah petani ya, karena ibu mengambilnya tidak semua orang ibu suruh jadi pemasok di tempat ibu. Jadi ibu memang ada katakanlah MOU lah kayak gitu, kalau bahasa sekarangnya kerennya MOU ya, dari mereka yang untuk pencari bahan sebagai pemasok. Jadi di situ ibu menetapkan atau mencari orang cuma 2 orang saja yang untuk mencari Simplicia yang berupa bejakah itu. Tapi ibu ngambilnya tidak semua bejakah, ibu ngambilnya bejakah tempalak merah. Jadi kalau di lain dari tempalak merah ibu nggak terima, jadi itu yang ibu ambil tempalak merah. Jadi 2 orang itu sudah tahu bagaimana kualitasnya kayak gitu. Bahan baku Simplicia ini kan tidak semua wilayah itu ada. Contohnya misalkan kalau bejakah tempalak merah itu yang saya ambil saat ini di Kecamatan Sebangau. Nah, saya ambil Kecamatan Sebangau. Nah, nanti kemungkinan kalau Kecamatan Sebangau itu habis, otomatis saya juga harus mencari yang struktur tanahnya dan sebagainya itu mirip-mirip di Kecamatan Sebangau. Karena ibu tahu ketika nanti itu beda ininya, otomatis udah bergeser ini semuanya. Jadi ibu harus berarti kalau Kecamatan Sebangau itu seperti ini nih. Berarti ibu kebayangannya di daerah ini yang seperti ini. Berarti ibu mencari di sana lagi seperti itu. Kalau ibu menerima masih gelondongan itu hari pertama biasanya ibu kupas tapi tidak kupas semuanya, dikerik ya istilahnya, dikerik kayak gitu, dibuang kulit luarnya seperti itu. Tergantung dari berapa banyak yang ibu pesan. Kalau pesanannya nggak terlalu banyak, mungkin dalam 1 hari itu sudah langsung mulai berproses untuk penirisan. Biasanya dari awal kita kupas, kita cuci, kita tiriskan, itu cukup 1 hari biasanya gitu. Untuk besok baru itu untuk penghancuran, langsung ibu masuki ke pengeringan. Pengeringan itu bisa ibu keringkan dalam 2 hari full. Itu tergantung juga ketebalan ibu memberikan di loyang atau di tempat untuk pengeringan. Tapi kalau misalkan ibu nggak keburu-buru kayak gitu, ibu tipis-tipisi. Jadi hari ini pagi ini ibu masukkan oven, besok pagi udah kering, besok pagi masuki oven lagi, kayak seperti itu. Jadi kalau di total itu tergantung antara 2 sampai 3 hari. Oh ya, kalau untuk biaya pembelian bahan baku saja ya, pembelian bahan baku itu kalau 1 kilo kan ibu itu belinya 20.000, itu dalam bentuk basah. Terus nanti dalam 1 kilo itu ibu proses tetap misalkan 10 kilo, berarti kan 200 nih, tapi ketika udah kering otomatis ada penyesutan, dari 10 kilo itu bisa menjadi 6 kilo. Jadi 6 kilo otomatis dari 200 tadi jadi 120. Tetapi ketika kita jadikan produk 1 kilo yang kering, 1 kilo yang kering itu jadi 18 bungkus ini. Jadi kalau dalam 1 kilo itu 18 bungkus, satu bungkus ini ibu jual 25.000. Jadi kalau dari 18 kalikan aja 250 plus yang 8-nya tadi 200 jadi 400
50 itu dalam 1 kilo. Yang modalnya tadi 20.000, jadi 450. Itu belum termasuk pembiayaan. Nanti ada biaya karyawan, biaya tambahan dalam arti listrik, terus apa itu bahan tambahan, misalkan kemasan, kantong teh, ya gitu ya. Jadi kalau di ini dipotong-potong dalam 1 kilo itu ibu masih ada keuntungan sekitar 250 dalam 1 kilo. Pemakaian pribadi dari mereka, dari toko oleh-oleh, terus bahkan ada yang dipakai untuk pengobatan tradisional. Kendalanya untuk saat ini ya di perizinan satu, karena kalau di perizinan itu kan nggak semuanya kayak punya ibu ini herbal kayak gini, tidak semuanya bisa masuk retail modern. Yang bisa masuk retail modern itu perizinannya harus BPOM. Lah kalau untuk umot kayak gini masih untuk wilayah Palangkaraya itu terutama yang dinas yang terkait itu masih tutup mata sih ya. Paling-paling ibu ya juga bisa masukkan ke toko oleh-oleh dan sebagainya kayak gitu. Tapi kalau masuk retail modern nggak bisa, harus ada BPOM-nya. Itu pertama perizinan. Yang kedua yang sangat ini adalah persediaan bahan baku. Mengingat persediaan bahan baku untuk herbal yang khas Kalimantan Tengah ini sampai saat ini baru satu yang dikembangkan, yaitu bawang dayak. Untuk yang lain masih ada ketergantungan dengan adanya hutan tradisional. Dan kenapa ibu sudah mulai ketar-ketir, karena hutan tradisional sekarang sudah banyak alih fungsi seperti itu.